Bab 61, menikahlah denganku. Kembali POV Atta. Fuh. Gue bersiul-siul sembari mempelajari dokumen di hadapan gue. Duduk di kursi mewah di ruangan kantor pribadi gue. Pokoknya gue udah kayak direktur di sinetron-sinetron Indosiar. Hehehe, gue terkekeh. Tiat. Handphone gue tiba-tiba bergetar. Cantik. Lirih gue begitu mengetahui si cantiklah yang berusaha menghubungi gue. Halo, Ti? Sapa gue. Mas Atta? Terdengar suara si cantik yang tampak bergetar. Suara yang tak seperti biasanya. Batin gue. Apa jangan-jangan dia telepon sambil pap? Lo kenapa? Ti? Tanya gue. Dia bukannya menjawab, malah menangis. Lo kenapa? Kok malah nangis? Gue mendadak khawatir. Aku lagi sedih, Mas. Ucap si cantik. Sedih kenapa? Pap lo keras. Lo susah buang air besar. Tebak gue. Bukan karena itu. Terus karena apa? Papa masuk ke rumah sakit. Mas. Maksudnya si tua bangka. Kok? Tua bangka? Enja. Gue keceplosan. Batin gue. Maksudnya Pak Baskoro yang masuk rumah sakit. Gue meralat kata-kata gue. Iya, Mas. Alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah, Mas? Enggak. Gue salah ngomong. Gue lagi-lagi keceplosan bicara. Kok bisa bokap lo masuk rumah sakit? Dia sakit apa? Udah hampir mati belum? Tanya gue. Penyakit jantungnya kumat, Mas. Dan itu gara-gara Aldon. Aldon? Apa hubungannya sama Aldon? Gue terheran. Ceritanya panjang. Mas Atta bisa kesini. Bisa temani aku. Aku butuh orang yang nguatin aku. Mas. Pinta si cantik. Oke. Gue akan kesana. Gue akan temani lo. Lo sekarang ada di mana? Aku sekarang ada di rumah sakit Tempel Crewwood. Baiklah. Gue akan segera kesana. Tunggu ya. Gue mematikan telepon si cantik. Gue segera beranjak. Gue meninggalkan ruangan pribadi gue untuk menuju ke lantai dasar di mana mobil gue terparkir. Setelah sampai, gue segera masuk ke dalam mobil. Gue lajukan mobil tersebut menuju ke rumah sakit Tempel Crewwood. Hanya beberapa menit saja, gue akhirnya sampai. Karena gue mengemudikannya dengan kecepatan penuh. Gue ingin cepat-cepat menemui si cantik yang saat ini keadaannya sedang tak baik-baik saja. Gue langsung berlari masuk ke dalam rumah sakit. Tanpa bertanya-tanya gue langsung menuju ke ruangan mayat. Sesampainya di sana, sosok si cantik nggak ada. Di tempat pembaringan pun mayatnya si tua bangka juga tak ada. Sus! Panggil gue ke suster penjaga kamar mayat. Ya, Mas. Ada apa? Timpal si suster. Mayatnya Pak Baskoro kok nggak ada? Maksudnya Pak Baskoro siapa ya? Pak Baskoro pemilik perusahaan PT Gondal Gandul Group. Masak suster nggak tahu. Dia kan cukup terpandang di kota ini. Jelas gue. Oh, Pak Baskoro yang itu. Yang baru tadi siang dibawa ke rumah sakit ini. Iya. Kayaknya gitu. Beliau mah belum ceti mayat. Mas. Masih hidup. Sekarang sedang di ruang ICU. Sial. Belum ceti mayat tah. Gue malah merutuk. Ya udah, Sus. Makasih ya informasinya. Gue segera meninggalkan ruangan mayat. Kini langkah gue tertuju ke ruangan ICU seperti apa yang dikatakan suster yang baru saja. Begitu sampai, gue langsung melihat keberadaan si cantik. Dia lagi duduk di depan ruangan ICU sambil menangis. Cantik? Sapa gue sambil mendekat ke arah dia. Mas Atta?
Begitu melihat kedatangan gue, si cantik langsung berlari. Langsung memeluk tubuh gue erat-erat. Yang otomatis ambol dan air matanya nempel di jas gue. Jijik sih. Tapi nggak apa-apalah. Dia kan lagi sedih. Lo nggak boleh sedih kayak gini, Tik. Lo mending berdoa aja. Moga papa lo cepetan meninggal. Ucap gue. Kok malah cepetan meninggal, Mas? Heran si cantik sambil melepas pelukannya. Ah, maksud gue, cepetan sembuh. Gue langsung meralat kata-kata yang baru aja. Sekarang lo cerita. Gih, apa hubungannya si Aldon sama sakitnya papa lo? Tutur gue sambil mengajak si cantik duduk di kursi panjang. Kursi yang tadi diduduki oleh si cantik. Dia udah nipu kita. Mas, dia benar-benar biar gangsek. Liris si cantik. Ia kembali menangis. Nipu gimana maksudnya? Dia memalsukan surat perjanjian yang isinya bahwa papa menyerahkan seluruh saham di perusahaan yang dia miliki kepada Aldon. Entah bagaimana caranya. Tanda tangan papa bisa berada di surat perjanjian tersebut. Dan terlebih, pengacara kita juga ikut kerjasama dengan Aldon. Ia juga telah menipu kita. Jadi sekarang, pemegang saham terbesar di perusahaan dipegang oleh Aldon. Aku dan papa udah nggak punya apa-apa lagi. Kita udah nggak memiliki hak atas perusahaan Gondal-Gandul Group. Biar gangsek dia. Umpat gue. Brak. Gue segera berdiri. Mas Atta mau kemana? Si cantik langsung meraih pergelangan tangan gue. Mas Atta mau menemui dia ya? Mas Atta pasti mau memberi pelajaran sama dia. Mas Atta pasti mau mengempacar dia kayak dulu. Kumohon jangan. Mas Atta tak boleh gegabah. Karena ternyata, dia tak selemah seperti yang kita duga. Dia laki-laki yang licik. Dia sangat berbahaya. Aku takut. Dia nanti juga akan berbuat buruk sama Mas Atta. Jadi, walaupun Mas Atta marah besar sama dia, walaupun Mas Atta ingin membelahku, please, jangan temui dia dulu. Lah, siapa juga yang mau menemui dia? Gue terheran. Terus, Mas Atta tiba-tiba berdiri mau kemana? Kalau bukan ingin menemui dia. Mau ke kamar mandi? Kebelat pipis dari tadi? Jawab gue sambil memegangi selangkangan. Sedang si cantik tampak menelan ludah. Gue ke kamar mandi dulu ya. Pamit gue. Iya, Mas. Gue segera melenggang meninggalkan si cantik. Beberapa jam kemudian. Keluarga Bapak Baskoro. Lantang seorang suster. Cantik, Miranda, dan gue segera beranjak dari tempat duduk. Kami langsung menghampiri si suster tersebut. Bagaimana? Sus, keadaan suami saya? Tanya mamanya si cantik. Ia juga terlihat khawatir seperti si cantik. Pak Baskoro sudah bisa ditengok. Bu, dia sudah dipindah ke ruang perawatan. Kata dokter, untuk sementara ini keadaannya sudah lumayan stabil. Jelas si suster. Si cantik dan Bu Miranda tampak sedikit tenang. Lain dengan gue, entah mengapa gue amat kecewa si tua bangka tak jeti almarhum. Kalau gitu, ayo Ma, masuk ke dalam. Kita temui papa. Ajak si cantik. Bu Miranda pun patuh. Mereka segera masuk ke dalam ruangan yang dihuni oleh Baskoro. Begitupun juga gue. Gue ikutin langkah mereka berdua. Tampak Baskoro masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Tetapi ia sudah sadarkan diri. Ia melihat ke arah kedatangan putri dan istrinya. Gimana keadaan kamu, sayang? Tanya Bu Miranda sambil mengelus kening Baskoro. Baskoro tak menjawab. Tatapannya tampak sendu. Ada kesedihan yang tersirat di kedua matanya. Kalau ngelihat dia kayak gini, gue jadi iba sama dia. Karena walau bagaimanapun juga, dia kan papa mertua gue. Papa jangan sedih lagi ya. Papa tak usah memikirkan masalah perusahaan. Nadine janji,
Nadine akan mengatasinya. Semua akan kembali seperti sedia kala. Gumam si cantik. Ia berusaha ingin menenangkan hati sang papa. Walau sangat terlihat jelas, ia masih begitu bingung cara untuk mengatasinya. Persoalan ini tak semudah yang kamu bayangkan, Nadine. Timpal Baskoro dengan suara lemahnya. Aldon sudah benar-benar merebut semua yang kita miliki. Dia sudah menipu papa. Kita sudah tak memiliki apa-apa. Tutur Baskoro. Kali ini suaranya terdengar bergetar. Padahal, perusahaan itu adalah perusahaan yang papa rintis dari Eno. Papa bekerja keras untuk membuatnya besar. Papa totalitas melakukannya. Tapi sekarang, perusahaan itu telah musnah dari tangan papa. Perusahaan itu telah direbut oleh orang biarti gangsek seperti Aldon. Papa benar-benar tak rela. Papa tak bisa menerima kenyataan tersebut. Baskoro tampak menangis kayak N4KSD yang gak kuat puasa Ramadan. Papa nggak boleh sedih kayak gini. Kita pasti bisa mengatasinya. Kita pasti. Ah. Baskoro tiba-tiba memegangi D4-nya. Papa nggak apa-apa. Si cantik dan Bu Miranda kembali panik. Gue akan panggilkan dokter. Tik. Ucap gue. Gue pun segera berlari keluar dari ruangan yang dihuni Baskoro. Gue pergi menuju ke ruangan jaga. Memberitahukan keadaan Baskoro kepada perawat. Maka perawat itu pun segera memanggil dokter yang tadi menangani Baskoro. Dokter itu pun bergegas datang. Ia bersama 2 orang perawat masuk kembali ke ruangan Baskoro. Dokter itu memeriksa sekilas keadaan Baskoro. Suster, beri dia suntikan rabies. Titah si dokter kepada salah satu suster. Kok? Suntik rabies, dok? Protes si cantik. Oh iya, maksud saya suntikan obat penenang, bukan suntik rabies. Habisnya dia kayak mengidap penyakit rabies. Hehehe. Si dokter terkekeh. Suster pun patuh. Ia langsung menancapkan jarum ke lengan Baskoro. Tak tanggung-tanggung, ia memakai suntikan yang super besar. Suntikan yang biasanya digunakan untuk menyuntik sapi. Wadidaw. Baskoro memeki kesakitan. Dan entah mengapa gue merasa puas. Setelah merintih-rintih, ia pun berangsur-angsur terlelap. Kita biarkan Pak Baskoro beristirahat dulu ya, Nyonya. Pikirannya masih terguncang. Kita harus membuatnya tenang, agar kondisi jantungnya tetap stabil. Ucap si dokter kepada Bu Miranda. Baik, dok. Balas Bu Miranda. Setelah itu si dokter dan kedua suster langsung meninggalkan ruangan Baskoro. Nadine. Panggil Bu Miranda ke arah si cantik. Ya, Ma. Kamu pulang saja dulu ke rumah. Kamu istirahatlah. Biar Mama yang menemani Papa. Tutur Bu Miranda. Enggak, Ma, Nadine juga ingin menemani Papa di sini. Tolak si cantik. Sayang, Mama tahu kamu sangat kecapekan. Dari siang tadi kamu sudah ada di sini. Mama takut nanti kamu malah sakit. Kalau kamu sakit, Papa akan sedih. Keadaannya pasti akan jadi lebih buruk lagi. Benar, Tik. Sahut gue. Lo harus pulang. Lo kan lagi hamil. Lo nggak boleh kecapekan. Kali ini suara gue sedikit berbisik agar tak kedengaran oleh Bu Miranda. Karena gue yakin si cantik belum memberitahukan apa-apa tentang kehamilannya kepada sang mama. Tapi, Mas, ayolah. Please. Kali ini aja, patuhi ucapan gue. Cantik diam sesaat. Tetapi kemudian. Baiklah. Aku akan pulang. Cantik akhirnya setuju. Ya udah, yuk gue antar pulang. Ajak gue. Iya, Mas. Balas si cantik. Ma,
Nadine pulang dulu ya. Besok pagi-pagi Nadine akan kesini lagi. Pamit cantik terhadap sang mama sebelum meninggalkan ruangan tempat Baskoro dirawat. POV Author. Aku turun dulu ya, Mas Atta. Makasih udah nganterin aku pulang. Ucap Nadine setelah mobil Atta berhenti di depan gerbang rumah Nadine. Iya, Ti. Lo harus segera istirahat ya. Jaga kesehatan lo, ingat. Lo lagi hamil. Iya, Mas. Nadine segera turun dari mobil milik Atta. Dan setelah itu, mobil Atta pun perlahan-lahan melaju pergi. Tetapi bukannya bergegas masuk ke dalam rumah, Nadine malah tampak merogoh handphonenya. Rupanya ia sedang memesan sebuah taksi. Hanya beberapa menit, mobil taksi itu pun datang. Nadine bergegas masuk ke dalam. Antarkan saya ke apartemen anu-anuan ya, Pak. Ucap Nadine kepada si supir taksi. Iya, Nona. Si supir pun langsung mengemudikan taksinya menuju ke alamat yang dimaksud Nadine. Apartemen tempat tinggal Aldon. Kurang lebih setengah jam lamanya, taksi itu pun sampai. Nadine pun turun, lalu langsung masuk ke dalam apartemen. Masuk ke dalam lift untuk menuju ke unit apartemen milik Aldon. Setelah sampai, Nadine memencet bel berkali-kali. Hingga pintu di hadapannya pun akhirnya terbuka. Nadine! Lirih Aldon begitu melihat kedatangan Nadine. Ia awalnya terkejut. Tetapi kemudian, ia tampak menyeringai licik. Kamu kemari ada perlu apa? Sayang, apa karena kau rindu padaku? Ucap Aldon sambil bersikap kurang aja. Ia hampir menyentuh dagu Nadine. Tapi dengan kasar Nadine segera menepisnya. Kembalikan perusahaan papaku. Ucap dingin Nadine. Hahaha. Aldon malah tertawa menanggapinya. Kenapa aku harus mengembalikannya? Itu kan, sudah jadi perusahaanku. Ucapnya. Kamu biar gangsek. Aldon, itu adalah perusahaan papaku. Kamu tak boleh merebutnya. Cerca Nadine sambil refleks memukul-mukul D4 Aldon. Salah siapa? Papamu terlalu bodoh. Terlalu gampang diperdaya. Hahaha. Aldon kembali tertawa puas. Apa kamu tak kasihan sama papaku? Papaku ada di rumah sakit. Aldon, ia benar-benar terguncang karena perbuatan kamu. Orang yang selama ini ia percayai, juga sudah dia anggap sebagai N4K sendiri, malah berkhianat seperti ini. Di mana rasa belas kasihanmu? Hah? Di dalam bisnis tak ada yang namanya belas kasihan. Yang ada hanyalah kita harus menang untuk mencapai puncak tertinggi. Sahut Aldon. Kamu benar-benar sudah gila. Aldon, kamu terlalu berambisi. Ya, aku memang sudah gila dan aku memang terlalu berambisi. Makanya aku tak akan mungkin mengembalikan perusahaan itu pada papamu. Aku akan menguasainya. Aku yang akan memiliki perusahaan itu. Please, Aldon. Jangan seperti itu. Kasihanilah papaku. Nadine sangat memohon. Ia terpaksa melakukannya demi sang papa. Pergilah. Usir Aldon. Aku tak mau pergi sebelum kamu mau mengembalikan perusahaan papaku. Itu tak akan mungkin terjadi. Jetty, pergilah dari sini. Teriak Aldon. Tetapi tiba-tiba saja. Beruka. Nadine bersimpu di kaki Aldon. Meskipun ia harus menahan muntah karena kaki Aldon yang bau banget. Bau mirip-mirip kaos kaki yang jarang dicuci. Kumohon, Aldon. Jika kamu tak mau mengembalikan semuanya, tapi tolong kembalikanlah sebagian saham papaku. Ucap Nadine. Ia sudah tak memperdulikan harga dirinya. Yang ada di dalam benaknya saat ini adalah dia harus melakukan apapun demi sang papa. Oke, aku akan mengembalikannya sebagian. Ucap Aldon. Nadine pun refleks mendongakkan wajahnya untuk melihat wajah Aldon. Kamu serius?
Nadine berusaha memperjelas. Ya, tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa? Kamu harus menikah denganku. Apa? Nadine terkejut dengan syarat yang diajukan oleh Aldon.